Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memperkenalkan diri, nama saya Torik Rupansori dari Prodi Teknik Informatika RAC yang akan presentasi sistem operasi yang dimana menganalisis usabilitas sistem operasi Windows 10 pada pengguna expert dan novice. Nah, sistem operasi Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft Windows 10. Sebagai pembaruan dari sistem sebelumnya perlu ditinjau kekurangan dan kelebihan berdasarkan pengalaman pengguna. Nah, sehingga dapat diberikan usulan perbaikan pada sistem operasi Windows 10 tersebut. Berdasarkan permasalahan, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat usabilitas sistem operasi Windows 10 tersebut. Penelitian ini mengukur tingkat usabilitas Windows 10 jika yang digunakan dengan usabilitas testing dan kuesioner SUS, sistem usabilitas scale. Usabilitas testing digunakan dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, itu yang saya paparkan. Nah, selanjutnya, apa sih sistem operasi tersebut? Apa sih sistem operasi? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelolaan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Itu sistem operasi tersebut. Sistem operasi Windows 10 juga merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 yang dirilis pada 29 Juli 2015, sistem operasi Windows 10 merupakan pembaruan dan sistem sebelumnya sehingga perlu dilihat. Tingkat penerimaan usabilitas dari penggunaannya. Usabilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu. Nah, itu sistem operasi ya, guys. Nah, lanjut. Di sini hasil penelitian. Yang lingkar hijau itu usabilitas. Usabilitas adalah analisis kualitatif yang menentukan seberapa mudah user menggunakan antara muka suatu aplikasi. Nah, yang kedua yang ada yang setengah lingkarannya warna kuning, usabilitas testing namanya. Usabilitas testing adalah salah satu kategori metode dalam evaluasi usabilitas yang mengobservasi pengguna sebuah desain kemudian diambil data dan menganalisisnya dengan metode ini. Seorang pengguna diobservasi dengan cara memberikan beberapa tugas untuk berinteraksi dengan rancangan yang ingin dievaluasi. Nah, yang terakhir setengah lingkaran merah SUS, sistem usability scale adalah suatu kuesioner yang terdiri dari 10 item pertanyaan yang menggunakannya poin skala. Nah, itu guys untuk penelitian usabilitas ya. Nah, di sini ada jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah waktu pengerjaan setiap teks, tugas, jumlah kesalahan yang dilakukan oleh kelompok responden, expert dan novice, dan tingkat kepuasan responden terhadap sistem. Nah, itu data primer ya guys ya. Nah, ada juga data sekunder, yang dimana data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dan juga jurnal yang berguna sebagai referensi serta dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah rata-rata waktu penyelesaian tugas untuk kelompok responden expert adalah 178,8 detik, sedangkan untuk kelompok responden novice adalah
210,65 detik. Tingkat kesalahan kelompok responden expert adalah 37. Kesalahan dan kelompok responden novice menghasilkan 63 kesalahan. Selanjutnya tingkat kepuasan responden berdasarkan kuesioner SUS sistem usabilitas Square. Untuk kelompok responden expert adalah 70,25 yang mana mengadakan bahwa sistem operasi Windows 10 merupakan sistem yang dapat diterima aksesibel oleh jenis kelompok ini. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.